Selamat datang di Ervan X Zero. Pada awal tahun 2021, kami mendapat info tentang kejadian mistis yang dialami oleh keluarga Tretan Muslim. Sebenarnya cerita ini sudah kami bahas di Instagram kami secara sekilas dan mencoba untuk menahan diri untuk tidak mengeksploitasi cerita ini secara berlebihan, hanya untuk kepentingan konten semata. Karena kami menghargai keluarga Tretan Muslim yang masih heboh dengan gangguan tersebut. Kita akan flashback sejenak untuk melihat cuplikan cerita yang disampaikan oleh Rinda, istri Tretan Muslim, melalui Instagramnya. So, teman aku yang namanya Hasan gak bisa tidur di kamar satu. Akhirnya dia tidur di ruang tengah karena dia ngedengar suara cewek. Dan besokannya teman aku Rizka juga nginep di kamar yang sama, dan dia gak tenang juga karena ngerasa diliatin. Sampai akhirnya pas Rizka tidur di kamar pertama itu sebenarnya terpaksa, karena kamar Ayunda ini, kamar dia itu lagi dalam keadaan bau bangke. So, terpaksa dia tidur di kamar pertama di tempat Hasan tidur, dan dia juga nggak tenang tidurnya, padahal posisinya si Rizka belum tahu soal ceritanya si Hasan. Pada malam, Muslim keluar kodamnya, dan malam itu dia datang di kamar nomor 2 di tempat bau bangke. Kita fokus ke kamar nomor 2 di kamar bau bangke. Di kamar bau bangke itu kodamnya Muslim keluar, dan katanya Muslim itu kayaknya berantem. Sekali lagi ya, tanda kutip berantem. Jadi pada malam itu, dimana kita sadar, pada malam bau bangke, dimana kita sadar ini udah nggak beres, kita minta bantuan ke orang pintar, dan orang pintar itu bilang di situ ada sosok kuntilanak merah. Oke. Terus dan kita ngerasa harus cepet-cepet untuk dikelarin gitu masalahnya. Dan mereka ini antara orang pintar itu dan Muslim doang gitu. So, orang pintar pertama ini menyimpulkan bahwa ini ada hubungannya sama kehamilan aku, karena orang hamil itu sangat digandrungi oleh setan-setan. Jadi rentetannya tuh gini, dukun bilang itu darahnya ngocor, terus Ayu belum tahu apa-apa, Ayu belum diceritain apa-apa, tapi Ayu ngerasa pada malam itu kok kayak ada darah gitu. Feeling guys, feeling. Pas dicek ternyata bener, di kayu-kayu itu tuh itu darah gitu. So, pada besok harinya malam itu si dukun ke rumah, dan bukan dukun sih sebenarnya, orang pintar yang bantu kita itu ke rumah untuk membersihkan kamar itu. Dia cuman di kamar itu, kamar yang bau bangkai itu, maghrib itu sholat sama satu orang lagi, pintunya ditutup dalam keadaan bau bangke itu ya. Dalam keadaan bau bangke itu dia sholatin kamar itu. Mungkin sekitar setengah jam mereka keluar dan dalam keadaan keringat bercucuran. So, dia menyimpulkan bahwa darah yang ada di dipan itu adalah hasil dari berantemnya kodam Muslim dengan si makhluk ini. Ternyata ada sesuatu yang lebih besar dari yang dia simpulkan si Kunti tadi gitu. Sosoknya apa? Dia nggak mau ngasih tahu karena nggak mau menimbulkan paranoid ke kita. Jadi dia sembunyikan makhluknya apa. Jika kalian memperhatikan cerita yang disampaikan oleh Rinda, menurut kalian itu hantu kiriman atau apa? Silahkan komen di bawah. Dan bagi kalian yang baru nemu channel kami, jangan lupa subscribe
dan nyalakan notifikasi. Karena F1 X0 akan membahas seputar fenomena-fenomena mistis yang terjadi di dalam dan luar negeri. Penggambaran-penggambaran, sosok-sosok tak kasat mata, dan kami menggambar berdasarkan apa yang kami lihat melalui mata batin kami. Saat membahas ini, kami mencoba berkomunikasi dengan Rinda, istri Tretan Muslim. Kemudian beliau bersedia mengirimkan foto-foto kamar tempat kejadian. Dari investigasi kami pribadi, kami melihat ada kunci merah seperti kalian lihat di layar. Lalu kami di situ juga mendeteksi ada beberapa sosok gaib yang bisa dibilang buta. Kemudian dari mana mereka berasal? Kunci merah ini sebenarnya dia mengikuti Tretan Muslim, karena kita ketahui bersama Tretan Muslim sering jalan-jalan ke tempat seram bersama teman-temannya. Dan kebetulan Rinda sedang hamil. Dan kita tahu pasti makhluk seperti itu menyukai ibu-ibu yang sedang hamil. Dan menurut kami itu bukan sebuah sosok kiriman ya, karena kunci merah itu nggak bisa dipelihara, apalagi disuruh-suruh. Dan mengenai sosok buta ini, sebenarnya buta ini ada di pihaknya Tretan Muslim. Dengan adanya gangguan si merah ini, si buta dikirim oleh temannya Tretan Muslim itu untuk ngusir si merah. Dan terjadilah benturan yang bikin keadaan suasana rumah jadi semakin gak karuan. Kemudian mengenai darah yang keluar yang ada di divan atau kasur itu, menurut kami seperti ilusi atau fata morgana. Jika seorang paranormal yang Rinda katakan kalau itu hasil pertarungan dari sosok demit dan bawaannya Tretan Muslim, kami rasa itu tidak tepat. Kenapa? Karena makhluk gaib itu tidak mempunyai organ tubuh yang menghasilkan darah seperti manusia. Bahkan sebenarnya hantu itu tidak bisa mengeluarkan suara. Terus bagaimana ada hantu yang bisa tertawa, ngomong, dan lain-lain? Perlu diingat, sekali lagi, mereka tidak punya organ tubuh termasuk tenggorokan yang menghasilkan suara seperti manusia. Mereka mengirimkan gelombang melalui otak kita dan memanipulasi seolah kita mendengar suara dari mereka. Dan komunikasi yang sebenarnya adalah melalui mata batin kita. Begitu pula darah yang ada di divan itu. Apalagi dipertegas dengan pengakuan dari Ayu, adiknya Rinda, kalau sebelumnya dia membayangkan ada darah. Dari pemikiran dia kemudian tersugesti dan sugesti itu ditangkap oleh makhluk yang ada di situ. Maka jadilah seperti yang dia lihat. Kalian tahu Itachi Uchiha, kakak dari Sasuke Uchiha di anime Naruto? Itachi Uchiha mempunyai jurus yang bernama Genjutsu. Jurus ini mampu memanipulasi otak sehingga membuat korbannya mempercayai ada sebuah kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, beberapa makhluk gaib mempunyai kemampuan seperti ini, sehingga tak heran ada kejadian orang yang mengaku dia dibawa naik bus gaib, bus nyasar ke tengah hutan tiba-tiba, dan berbagai macam kejadian-kejadian lainnya. Ini serupa dengan darah yang dilihat Ayu, adik dari Tretan Muslim. Ditambah ketakutan yang berlebihan dari istri Tretan Muslim dan orang-orang di sekitarnya akan membuat energi mereka mudah terserap oleh makhluk gaib. Sebenarnya pada saat proses kami menggambarkan sosok ini,
saat kejadian masih berlangsung awal tahun 2021 yang kemarin, salah satu sosok yang ikut Tretan Muslim datang ke tempat kami. Dan kami sempat berkomunikasi, mungkin sedikit menawarkan bantuan, ternyata beliau tidak perlu. Dan beliau bersikap santai terhadap apa yang terjadi waktu itu. Artinya kejadian itu masih tahap wajar, masih tahap usilnya makhluk gaib seperti itu, dan tidak sampai menyakiti. Artinya itu bukan sebuah kiriman untuk mencelakai, hanya sebatas ibaratnya ya mampir gitu ke tempat Tretan Muslim. Dan itu menurut investigasi kami secara pribadi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan sampai jumpa di video berikutnya.